Salam sejahtera, salam kasih di dalam Yesus Kristus. Mari kita membuka bersama-sama firman Tuhan yang akan menjadi renungan kita pada pagi hari ini, terambil dari surat Filipi, pasal yang pertama, ayat yang ke-18. Firman Tuhan berkata, "Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita, dan aku akan tetap bersukacita." Saudara kekasih dalam Tuhan, ini adalah ungkapan hati dari seorang pemberita Injil yang paling legendaris dalam sejarah kehidupan kekristenan. Namanya Rasul Paulus. Di dalam suratnya kepada jemaat Filipi mengindikasikan bahwa ketika Paulus sedang berada di dalam penjara, ada orang yang di luar sana juga sedang memberitakan Injil, sama seperti dia, Paulus, yang adalah seorang pemberita Injil. Namun di tengah-tengah pemberitaan yang terus berjalan, ternyata ada orang-orang yang memberitakan Injil dengan maksud yang tidak baik. Ada berbagai macam motivasi orang memberitakan Injil. Nah, mungkin kalau hari-hari ini kita melihat situasi yang luar biasa, bagaimana tidak, media sosial yang kita lihat setiap hari begitu sangat terbuka, bebas, dan luar biasa. Kita banyak mendengarkan sharing firman, pemberitaan Injil yang ada di dalam setiap media sosial yang begitu ramai, hampir tidak terbendung, saudara. Ada juga pemberitaan-pemberitaan yang kalau saudara mungkin melihatnya ada hal-hal yang kurang nyaman untuk kita dengarkan atau kita saksikan. Ada yang berdebat, ada yang melakukan dialog-dialog, dan semuanya hal itu baik-baik saja semuanya. Ada juga yang mencaci maki dan saling mencaci maki. Saudara kasih dalam Tuhan, Paulus ketika mendengar berita yang sedang terjadi dalam proses pemberitaan Injil ke seluruh dunia, ternyata dia menemukan ada orang-orang yang tidak tulus. Dalam ayat yang ke-15 dikatakan, ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan. Tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud yang baik. Jadi ada yang baik, ada yang tidak baik. Ayat 16, mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku di sini untuk membela Injil. Ayat 17, tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka mau memperberat bebanku dalam penjara. Nah, saudara, ada satu fakta atau keadaan yang dimana Paulus tidak bisa mengkontrol semuanya. Sama juga dengan kita hari ini, kita tidak bisa melarang orang menyampaikan argumentasi teologi yang luar biasa. Sehingga ada jemaat saya berkata, ada jemaat yang kami layani berkata, wow, sekarang bingung kalau melihat atau mendengarkan sharing-sharing yang ada di media sosial, baik di YouTube dan banyak lagi media-media yang lain. Saudara kasih dalam Tuhan, pagi hari ini saudara jangan teralihkan fokus. Tetap saja hanya fokus kepada Yesus Kristus, kepada kebenarannya. Karena itu Paulus memberikan satu statement yang luar biasa, yaitu dia katakan, tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan. Jadi Paulus melihat ada satu titik fokus, yaitu di mana Kristus yang diberitakan.
Memang ada orang dengan maksud yang tidak baik dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi selama Kristus yang diberitakan, saudara dan saya tidak perlu merasa risau. Karena kita percaya bahwa Roh Kudus terus bekerja. Ya, Roh Kudus terus melakukan pekerjaan yang luar biasa. Hari-hari ini saya melihat juga di media sosial, begitu banyak orang-orang yang tadinya tidak percaya dan mulai mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Saudara tidak perlu terlalu terpengaruh dengan keadaan atau berita-berita, bahkan mungkin dalam bentuk pemberitaan-pemberitaan firman yang kadang-kadang membuat kita tidak nyaman, atau ada argumentasi, ada perdebatan, ada perbedaan teologi dan sebagainya. Hari ini saudara jangan terpengaruh membuat saudara menjadi kecewa atau tidak mempercayai firman. Saudara kasih dalam Tuhan, firman Tuhan tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Firman Tuhan adalah Kristus sendiri. Siapapun yang memberitakan firman Tuhan dan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, kuasa Roh Kudus bekerja di sana. Bukan persoalan siapa yang memberitakan, bukan persoalan titel atau jabatan orang yang memberitakan firman Tuhan, tetapi kebenaran yang diberitakan, nama Yesus yang diberitakan. Maka Roh Kudus bekerja dan banyak orang boleh melihat bahwa betul, bahwa benar Yesus Kristus adalah Tuhan. Intinya pagi hari ini dalam renungan ini saya ingin mengencourage setiap saudara. Jangan terpengaruh dengan perbedaan dan semuanya. Fokus saja kepada kebenaran yang tertulis dalam Alkitab. Fokus saja kepada kebenaran bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya juru selamat. Yesus Kristus adalah solusi dalam setiap kehidupan kita. Dan Yesus Kristus mengasihi kita. Saudara dan saya akan melihat pekerjaan Tuhan yang luar biasa dinyatakan. Dan Paulus mengambil komitmen. Sekalipun ada orang yang memberitakan Injil dengan maksud yang tidak baik, tetapi dia berkata, tentang hal ini aku bersuka cita. Dan aku akan tetap bersuka cita. Inilah yang harus kita pegang, sehingga sukacita kita selalu berlimpah di dalam Yesus Kristus. Haleluya saudara, tetap percaya Tuhan mengasihi saudara. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur buat firman Kristus renungan pagi hari ini. Biarlah kami tetap fokus dan hanya melihat kepada Kristus. Kami tidak takut, kami tidak ragu. Dan biarlah setiap pemberitaan firman Tuhan, kami boleh melihat ada Kristus di sana yang melakukan perkara-perkara ajaib. Berkati, Kau sudah menyertai kami sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.